Bosan nonton film ge. Suatu hari ada sebuah keluarga yang sedang menuju perjalanan pulang. Di tengah jalan, keluarga itu melihat ada seorang gadis. Karena kasihan, sang suami ingin menolong gadis itu. Tetapi tiba-tiba saja ia diserang oleh orang tidak dikenal. Istrinya yang melihat suaminya diserang, ia mencoba membantunya. Tetapi ia malah diserang juga oleh orang-orang tidak dikenal itu. Dari kejadian itu, hanya anaknya yang selamat dan menangis di dalam mobil sendirian. Singkat cerita, gadis itu sudah dewasa. Namanya adalah Angel. Saat ini, Angel sedang menuju perjalanan pulang. Terlihat tinggal beberapa penumpang saja. Di kereta itu, selain Angel, ada 3 orang yang bernama Martin, Drea, dan Alvin. Kebetulan Drea dengan Alvin ini berpacaran. Dan Martin adalah orang ketiga di antara mereka. Lalu ada juga seorang wanita yang bernama Tina, yang ingin naik kereta bersama anaknya yang bernama Belle. Disusul seorang lelaki bernama Tom. Kebetulan Tom ini adalah seorang pelatih tinju. Di pojok kursi kereta ada juga seorang wanita yang sedang tertidur. Wanita itu bernama Michelle. Dan yang terakhir ada seorang lelaki misterius masuk ke dalam kereta bersama mereka. Oo naman, Mars. Tak lama kereta mulai berangkat. Semuanya terlihat aman-aman saja. Drea tak sengaja melihat Angel di kereta. Lalu ia mencoba menghampirinya. Setelah bertemu, Drea mengatakan kalau ia adalah fans berat dari Angel. Karena ternyata Angel adalah seorang seniman yang pandai melukis. Angel kemudian tidak begitu antusias dengan Drea. Karena Angel orangnya cukup tertutup dengan orang yang baru ia kenal. Lalu anak kecil yang bernama Belle tak sengaja membangunkan Michelle. Belle melihat jepit rambut milik Michelle yang terlihat bagus. Michelle kemudian memberikan jepit rambut miliknya kepada Belle. Sa'yo na lang ka? Po, ate. Michelle. Ate Michelle. Setelah kejadian itu, Michelle baru sadar kalau ada seseorang yang duduk di sampingnya. Karena merasa curiga, Michelle pun pindah ke gerbong lainnya. Tetapi laki-laki misterius itu mengikuti Michelle dari belakang. Tak lama dari itu, mereka semua mendengar suara teriakan dari gerbong lain. Dan ternyata itu adalah suara Michelle yang sedang diancam pisau oleh lelaki misterius itu. Michelle diperkosa oleh laki-laki itu, tetapi semua orang yang ada di kereta tidak mau membantunya. Satu bulan setelah kejadian itu, Angel yang sedang Zoom meeting, ia mengalami kejanggalan, yang dimana kursi di kamarnya tiba-tiba saja jatuh, padahal tidak ada orang sama sekali di kamarnya. Lalu ibu-ibu yang bernama Tina juga mengalami kejanggalan, yang dimana ia melihat anaknya ingin diambil oleh sosok bayangan hitam. Dan saat Tina ingin memanggil anaknya, tiba-tiba Tina tidak bisa berbicara. Tak hanya itu, Drea dan Martin juga melihat sosok wanita yang sangat menyeramkan. Sosok itu memeluk Alvin saat Alvin sedang presentasi di kelasnya. Dan yang terakhir adalah Tom. Tom melihat ada kaki berwarna hitam tergantung dari cermin. Dari gangguan-gangguan itu, kini kita diperlihatkan pada latar belakang dari Tina. Tina ternyata adalah seorang penipu. Tina membohongi orang-orang dengan menjual skincare abal-abalnya. Hal itu sampai diketahui oleh anaknya Belle. Hindi naman ako nang sa-scam eh. Nagtitinda at nagre-recruit lang naman ako eh, di ba? Di ko naaawa sa manasas ka mo, Mamshi. Sige na, magpakabusog ka na dyan.
Lalu Tom dengan rumah tangganya. Tom memiliki anak yang kurang nurut pada ibunya. Hal itu terjadi karena Tom sangat memanjakan anaknya. Di tempat lain, Alvin, Drea, dan Martin sedang berada di kafe. Mereka didatangi oleh ODGJ. Saat mereka sedang fokus mengobrol, tiba-tiba ODGJ itu muntah ke arah Alvin. Dengan perasaan marah, Alvin berteriak dan langsung pergi ke kamar mandi. Dan di kamar mandi, Alvin melihat tangan dan lehernya melepuh karena muntahan dari ODGJ itu. Di rumah Angel, ia melihat ada anak kecil bernama Abi. Abi adalah anak tetangganya yang kebetulan dekat dengan Angel. Tetapi Abi dilarang datang ke rumah Angel oleh kedua orang tuanya tanpa alasan yang jelas. Keesokannya, Angel melukis sesuatu, yang dimana ia melukis sosok berjubah merah berada di kereta. Dan tak lama, Abi datang ke rumah Angel. Lalu Abi menceritakan yang dialaminya semalam. Abi selama ini mengalami kekerasan oleh kedua orang tuanya. Bahkan Abi sampai tidak diberi makan oleh kedua orang tuanya. Tak lama datanglah ayah dari Abi. Lalu Abi dimarahi ayahnya karena telah datang ke rumah Angel. Bahkan ayahnya tega sampai menghajar Abi. Dito ka na naman! Ano yung dito? Ha? Di tempat lain, Drea yang sedang di kelasnya, ia melihat kabar kalau ternyata Michelle telah meninggal dunia. Karena kaget, ia pun langsung pergi ke kamar mandi. Dan saat di kamar mandi, Drea disusul oleh Martin. Drea kemudian menceritakan tentang Michelle yang telah meninggal dunia. Tak hanya itu, Drea juga memberitahu kalau Angel melukis sosok jubah merah yang diposting di Instagram Angel. Drea merasa kalau mereka sedang dihantui oleh arwah dari Michelle. Feel so much guilt. You playing here for him. Sobrang wala akong silbing tao. Takot lang din tayo para sa mga buhay natin. Keesokan harinya, Drea mendapat kabar kalau Alvin telah meninggal dunia. Drea kemudian datang ke rumah sakit bersama Martin. Dan saat mereka sampai, Drea dan Martin melihat ada sosok hantu wanita yang sedang memeluk mayat Alvin. Dari kejadian itu, Drea merasa bersalah karena telah selingkuh dengan Martin. Akhirnya, Drea memutuskan hubungannya dan meninggalkan Martin. Drea kini menggunakan taksi online untuk pulang ke rumahnya. Tapi di tengah jalan Drea mengalami masalah, yang dimana taksi online Drea ditabrak oleh seseorang. Lalu supir taksi itu sampai berkelahi dengan orang yang menabraknya, sehingga membuat supir taksi itu dibunuh oleh orang yang menabrak mereka. Pembunuh itu lalu melihat Drea di dalam mobil dan menyangka kalau Drea sedang merekam kejadian dirinya. Drea pun kabur karena diancam oleh pembunuh itu. Namun naas, Drea dibunuh juga oleh orang itu. Cellphone lang kailangan ko. Tapang ka! Sumbong ka na kung gusto mo! Martin merasa sedih melihat kematian kekasih gelapnya. Karena itu, Martin mencoba untuk memecahkan masalah ini. Martin tidak mau ada korban lagi dari kematian Michelle. Martin untuk pertama kalinya menghubungi Angel lewat DM. Setelah bertemu Angel, Martin mengabarkan kalau Michelle telah meninggal dunia. Selain itu, Martin mengajak Angel untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Michelle. Keesokan harinya, Tina sedang mencoba menipu seseorang untuk menjual produk skincare-nya. Bahkan, Tina sampai bersumpah atas nyawa anaknya untuk membuat pelanggannya percaya. Mapapangako mo ba yan? Oo, ako to eh. Pero sa buhay ng anak mo. Oo naman, Mars. Swear. Martin yang bersama Angel, kini mereka berdua datang ke rumah Michelle. Mereka berdua kebetulan bertemu dengan ibunya Michelle. Lalu ibunya menceritakan yang sebenarnya terjadi pada Michelle, yang dimana Michelle meninggal dunia karena bunuh diri. Michelle depresi karena pada saat itu tidak ada yang mau membantunya untuk menangkap pelaku yang telah memperkosanya.
Sebelum bunuh diri, Michelle menandai orang-orang yang tidak mau membantunya. Michelle bahkan sampai bersekutu dengan iblis untuk balas dendam pada orang-orang yang tidak mau membantunya. Dan karena itulah Angel dan yang lainnya dihantui oleh sosok arwah dari Michelle. Dan kini mereka berdua merasa bersalah atas kematian dari Michelle. Lungkot niya. May binabasa siya. Usal siyang mga salita na Saat di rumah Michelle, mereka berdua dapat informasi dari ibunya Michelle kalau nama yang telah memperkosa Michelle adalah Trevor. Dan kini Martin dan Angel berencana untuk menangkap Trevor supaya arwah Michelle bisa tenang. Di tempat lain, Tina sedang bersama Belle di taman. Belle meminta ibunya untuk berhenti menjadi penipu. Tetapi Tina beralasan kalau Tina tidak menipu, nantinya mereka tidak bisa makan. Lalu Tina mendapatkan telepon dari seseorang. Tak lama setelah mendapatkan telepon, Belle menghilang begitu saja. Lalu Tina mencoba mencarinya. Dan tak berselang lama, Tina melihat ada keramaian. Yang dimana keramaian itu adalah sebuah kecelakaan yang melibatkan anaknya. Kebetulan di sana ada Martin dan Angel. Mereka berdua melihat ada sosok arwah dari Michelle yang sedang memeluk mayatnya Belle. Setelah kejadian itu, Martin dan Angel mendatangi Tina. Angel mengajak Tina untuk mengungkap pelaku sebenarnya yang telah memperkosa Michelle. Di tempat lain, Tom yang sedang makan malam dengan keluarganya, ia melihat istri dan anaknya sedang berkelahi. Parahnya, anaknya sampai menyiram air panas ke tubuh ibunya sendiri. Tom yang melihat itu tidak bisa membantu istrinya karena ditahan oleh sosok arwah dari Michelle. Keesokannya, Angel mendapat kabar kalau petinju yang bersamanya di kereta waktu itu telah ditangkap polisi karena menyiram istrinya menggunakan air panas. Tom rela masuk penjara demi anaknya yang jelas-jelas durhaka dengan ibunya. Saat ini, Angel berpikir kalau ia tidak bisa mengajak Tom untuk menjadi saksi. Mau tidak mau, Angel hanya bisa memanfaatkan saksi yang ada. Angel kemudian memviralkan kejadian pemerkosaan yang dialami Michelle di berbagai media sosial. Apang na tumulong. Nakasakay ako sa last trip ng MMR. Lumayo na nga si Michelle pero sumunod pa rin to si Trevor. Lahat kami, pare-pareho kaming naduwag. I'm really sorry. Michelle, pinagsisisihan ko na hindi kita natulungan. Lalu Angel mendengar ada suara yang memanggil dirinya. Saat Angel keluar, ternyata itu adalah Abby yang sedang ingin diculik oleh arwah dari Michelle. Untungnya Angel berhasil menyelamatkan Abby dan membawanya ke tempat yang aman. Selain itu, Angel akan membawa kabur Abby supaya Abby tidak disiksa lagi oleh kedua orang tuanya. Lalu datanglah Martin. Martin langsung membawa Angel dan Abby pergi dari sana. Mereka semua akan menuju rumah Tina. Sesampainya di sana, Angel langsung masuk untuk menemui Tina. Sayangnya saat Martin sedang menunggu, tiba-tiba Martin dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Tak lama datanglah Angel bersama Tina. Mereka berdua kaget melihat keadaan Martin yang sedang sekarat. Angel kemudian melihat Abby di dalam mobil bersama pembunuh yang telah membunuh Martin. Dan ternyata orang itu adalah Trevor, orang yang sama yang telah memperkosa Michelle di kereta waktu itu. Melihat beritanya viral, Trevor ingin membunuh mereka semua. Trevor juga mengatakan kalau selama ini ia dihantui oleh arwah dari Michelle. Dan untuk mengakhiri semuanya, Trevor akan mengorbankan Abby. Hindi siya nanalo sa akin. Iaalay ko si Abby para matapos na to. labas dito si Abby. Trevor, buksan mo yung pinto! Mapakawalang hiya. Untungnya saat Trevor ingin membawa kabur Abby, Trevor ditahan oleh mobil ambulan yang datang. Dan juga orang-orang di sekitar yang datang untuk membantu menyelamatkan Abby.
Trevor kemudian menjadikan Abby sebagai sandera supaya dirinya tidak ditangkap oleh orang-orang di sana. Namun pada akhirnya Trevor berhasil ditangkap karena semakin banyak orang yang datang dan membantu untuk melumpuhkan Trevor. Abi!